Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tuan. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya dari UT Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktek 1, yaitu di mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Ya, di tugas 1 ini, di mata kuliah ini sudah ada soalnya. Soal yang pertama adalah buatlah dalam program tipe script dengan perulangan nilai 1 sampai dengan 100 dengan operasi perulangan sebagai berikut. Ya, nomor A, ya, perulangan 10 pertama menampilkan nilai ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian perulangan 10 kedua menampilkan nilai genap 12, 14, 16, 18, 20 dan begitu seterusnya sehingga sampai pada perulangan ke 100. Nah, contoh keluar inputannya adalah seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi namanya Visual Studio Code atau VSC. Ya, langkah pertama adalah kita harus membuat sebuah folder terlebih dahulu. Ya, membuat sebuah folder terlebih dahulu dengan nama kita misalkan tugas 1. Ya, tugas 1. Kemudian kita buka. Oke, sudah muncul tugas 1. Kemudian langkah kedua adalah kita akan membuat yang namanya sebelum membuatnya kita akan menginstal dulu yang namanya tipe script. Ya, tipe script ini kita harus install terlebih dahulu. Ya, kita install terlebih dahulu untuk tipe scriptnya dengan mengetikkan npm install tipe script. Install script seperti ini. Ya, jadi sebelum merekam ini tadi kami sudah mencoba dan hasilnya berhasil, maka ini kami ulangi untuk pengetikan video. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya untuk tugas 1, ya. Berarti kita buat contohnya mungkin karena ini soalnya soal nomor 1, maka dibuat soal 1.ts seperti ini. Nah, maka akan di sini akan muncul, ya, akan muncul soal 1.ts. Nah, seperti ini. Nah, itu kan yang perlu kita ini adalah tadi karena kita sudah membuat, maka nanti kita hanya mengcopy paste saja yang sudah kita buat tadi. Untuk scriptnya kita langsung masukkan ke dalam sini, ya, di soal 1.ts, ya, seperti ini. Nah, seperti dengan perintah di soal nomor 1, ya. Nah, setelahnya kita akan membuat soal 1 ini menjadi JavaScript atau JS, ya, JS 1.js seperti ini. Oh ya, karena belum disimpan maka dia belum berhasil untuk di TSC. Ya, oke, sudah kita simpan. Kita ketikkan lagi soal 1.ts, maaf, seperti ini. Nah, maka secara otomatis di sini akan menampilkan langsung, ya, JavaScript dari soal TS1. Nah, seperti ini perintahnya. Oke, JavaScript TS1. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba, ya. Kita simpan dulu. Kemudian kita akan mencoba untuk JavaScript-nya ini apakah dia sudah berhasil atau belum. Nah, maka ketika kita tampilkan, kita run, ya, kita coba di soal nomor 1 tadi, maka tampilannya adalah akan seperti ini, ya. Kita lihat di soal, ya, dari perulangan ke 1, ya, perulangan 10 ke 1, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dengan jumlah 25. Nah,
setiap kelipatan menampilkan jumlah bilangan yang ditampilkan. Nah, di sini ya sama, di perulangan ke-1 adalah tampilnya adalah 1, 3, ini adalah nilai ganjil 1, 3, 5, 7, 9, maka jumlahnya adalah 25. Di perulangan kedua ini adalah nilai genap ya, nilai genap 12, 14, 16, 18, dan 20, maka hasilnya adalah 80. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada sama ya, hasilnya adalah 80. Dan seterusnya di perulangan ketiga ini nilainya adalah ganjil, karena tadi sudah ganjil, genap, ganjil lagi ya. Ini 21, 23, 25, 27, 29, maka jumlahnya adalah 125 sampai dengan ke perulangan di angka 100. Ini adalah perulangan ke-10 dengan hasil 480. Oke. Untuk soal nomor 1 ya, ini berarti sudah berhasil. Kemudian kita lanjut di soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 adalah buatlah sebuah kode program perulangan menggunakan TypeScript untuk menampilkan nilai 1 sampai 20. Angka awal perulangan adalah 2 angka di belakang NIM Anda. Misalnya ya, jika NIM Anda adalah bla 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 13, maka nilai awal perulangan adalah 13. Oh, seperti itu. Jika NIM Anda adalah bla 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 00, maka nilai awal perulangan adalah 0. Kata lain, jika dan menggunakan perulangan while loop. Oke, menggunakan perulangan while loop. Dan jika genap menggunakan dual. Jadi kalau misalkan dia ganjil itu menggunakan while loop, kalau dia genap maka menggunakan dual loop. Oke, ya, kita langsung saja ke soal nomor 2. Ya, seperti soal langkah yang pertama tadi, kita harus membuat perumpamaan. Kalau tadi kan soal nomor 1, berarti ini soal nomor 2.ts ya. Kita enter. Ya, seperti ini soal 2.ts. Ini maka di sini akan muncul soal 2.ts. Nah, selanjutnya, karena tadi sudah saya coba, maka kita copy paste saja untuk scriptnya. Ya, scriptnya kita copy paste masuk ke sini. Ya, ini ya, style 11 2 digit terakhir name Anda. Nah, ini dimisalkan adalah 11 ya. Tadi dimisalkan adalah 13 ya, kalau nggak salah. Nah, ini kan 13. Oke, kita coba di 13. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, setelah kita save, kita masuk ke TSC. Jadi kita rubah ya, soal 2TS atau TypeScript ini adalah ke JavaScript ya, seperti ini. Ya, oke. Karena belum disimpan ya, maka dia tidak akan bisa. TSC soal 2 .ts, maaf, TSC soal 2.ts bukan CS. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul tipe JavaScript ya di JS ini ya. JavaScriptnya akan muncul secara otomatis. Nah, kita save terlebih dahulu. Ya, untuk dua-duanya kita save terlebih dahulu. Kemudian kita coba ya. Kita coba untuk tes apakah di soal nomor 2 ini JavaScriptnya berhasil. 2.js. Nah, menggunakan while loop. Oke, ya, menggunakan while loop ya. Karena ini ganjil ya, di angka awalnya itu ganjil, maka dia menggunakan while loop. Angka pertama adalah 13 ya, sesuai dengan ini 13, 14, 15 sampai dengan 20, karena di angka terakhir adalah 20. Bagaimana kalau kita ganti dengan nilai 12 ya? Ganti dengan nilai 12, mohon maaf ya. Digantinya adalah di tipe scriptnya soal 2TS nya ya, seperti ini. Kemudian kita save ya. Jangan lupa kita TSC lagi untuk soal 2.ts ya. Kemudian kita load lagi soal 2.ts. Nah, seperti ini, maka dia akan mulai dari angka 12 ya.
dia akan memulai dari angka 12 karena ini tadi adalah register 2 digit terakhir name yang kita masukkan ya. Seperti itu ya. Berarti untuk soal nomor 2 ya, soal nomor 2 ini adalah kita sudah berhasil ya. Nomor 3 ya, ini soal nomor 3 ini cukup panjang karena harus menginstal dulu ya, menginstal dulu yang namanya Foo ya, Vue.js ya. Soal nomor 3 adalah tampilkan nilai 1 sampai 50 ke web dengan menggunakan program Vue.js looping atau perulangan. Sertakan source kode sumber ke dalam tugas. Oke. Ya. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3 ini kita harus menginstal dulu yang namanya Vue ya, Vue.js dengan kode npm install step G. Nah, ini add Vue/jli ya, kemudian kita enter. Nah, ini membutuhkan waktu yang lumayan, jadi nanti kita skip saja ya, kita skip untuk videonya agar tidak terlalu lama. Oke ya, proses sudah selesai. Di sini Basic are looking for funding ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya soal 3 ya, karena tadi kan soal 1, 2, berarti ini terakhir adalah soal nomor 3 dengan cara soal 3 seperti ini. Kita tunggu. Nah, kita pilih yang default 3 saja ya, karena ini ada 2 pilihan, maka kita pilih yang default 3. Ya, ini installing CLI plugin ya, this might take a while ya, kita tunggu untuk proses instalasinya. Proses instalasi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan dimasukkan ke dalam direktori CD soal 3 ya. Tapi sebelum kita masuk ke direktorinya, maka kita harus mengubah di Vue ya, pp Vue-nya ini. Nah, ini harus kita rubah ya sesuai dengan soal ya yang ada di sini untuk menampilkan nilai 1 sampai 50 ke dalam web ya, dalam web. Oke. Untuk soal nomor 3 saya sudah punya untuk shortcode-nya. Nah, di sini, nah maka kita akan rubah ini CLA. Nah, di sini. Ya, di atas ini adalah untuk scriptnya, kemudian yang di bawah ini hanya sebuah tampilan saja ya, stylenya saja. Oke, seperti itu. Nah, dengan judul adalah perulangan angka 1. Jadi ini nanti akan menjadi angka judulnya. Nah, untuk scriptnya adalah di sini. Oke. Seperti itu. Kemudian jangan lupa ya, kita save terlebih dahulu ya, kita save terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan masuk ke direktori CD soal 3. Maka CD soal 3 kita enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam direktori soal 3 ya, soal 3. Kemudian kita run ya, npm run server. Nah, ini akan masuk ke dalam servernya, run server. Ini kita tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya adalah 100% ya. Nah, ini persentase berjalan, nanti akan 100%, maka kita akan dimasukkan ke dalam servernya. Jadi nanti ada server lokal dan juga server net
network. Nah, seperti ini. Nah, kalau tulisan done compiled successful ini artinya berhasil ya, berhasil. Tinggal kita nanti akan cek di server lokalnya atau server networknya. Oke, kemudian kita klik follow link. Nah, seperti ini ya tampilannya untuk perulangan angka 1 sampai 50 ya, sesuai dengan soal nomor 3 ya. Tampilkan nilai 1 sampai 50 per web dengan menggunakan program Vue.js looping atau perlu perulangan. Nah, seperti ini untuk tampilannya adalah seperti ini. Ya, artinya ya, kita coba juga untuk yang networknya. Ya, kita open. Nah, juga berhasil ya. Artinya untuk soal nomor 3 ini juga berhasil ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan saya praktekkan di tugas praktek 1 di mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ya. Apabila ada kesalahan dalam kami menjelaskan, yang mohon maaf, dan mohon masukan dan saran untuk perbaikan di mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.